Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman atas kehadirannya untuk presentasi pendidikan agama dengan judul Kontribusi Islam dalam Pengembangan Peradaban Dunia yang beranggotakan satu Haryani, dua Aldi Tanca M, tiga Satria Wibawa, dan keempat Muhammad Rafa Adilah, dan yang terakhir saya sendiri Armando. Baik, Islam yang Islam yang hadir di tengah kerasnya peradaban jahiliyah melalui Nabi Muhammad SAW, akan tetapi untuk selanjutnya Islam mampu bermetamorfosa menyebar hampir ke seluruh penjuru jagat. Setelah masa Rasulullah SAW yang kemudian dilanjutkan oleh masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti-dinasti Islam yang muncul sesudahnya. Baik, selanjutnya bisa dibacakan oleh Rafa. Oke, baik. Terima kasih, Mas Nando. Selanjutnya saya akan membawakan eh, judulnya itu dakwah Nabi Muhammad SAW. Oke, ini ada dua periode ya Rasulullah itu ya. Dakwahnya yang pertama itu periode Mekah. Nah, periode Mekah itu ciri pokoknya adalah pembinaan dan pendidikan tauhid. Terus juga yang kedua nih, periode Madinah. Ciri pokoknya adalah pendidikan sosial dan politik. Terus juga di sini saya akan menjelaskan periode Mekah yang pertama ya. Nah, di sini rahasia. Nabi hanya menyampaikan pada kalangan keluarga dan teman dekat. Terus di sini juga ada kategori semi rahasia. Nabi menyebarkan agama Islam ke lingkup yang lebih luas, termasuk Bani Muthalib dan Bani Hashim. Terus kemudian ada terang-terangan. Nah, kategori terang-terangan ini, Nabi berdakwah ke segenap lapisan masyarakat, baik umum, bangsawan, maupun hamba saya, atau budak ya. Nah, terus kemudian saya akan menjelaskan periode Madinah. Nah, di sini pada periode Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan masjid, mempersatukan dan mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Terus juga perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan bukan muslimin atau non-muslim ya. Kemudian meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Kemudian yang terakhir itu mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldi. Ya, silakan Aldi. Baik, terima kasih Mas Rafa. Saya akan menjelaskan tentang periode penyebaran Islam dan peradabannya yang dimulai sejak masa Rasulullah SAW pada abad ke-6 Masehi hingga saat ini. Terdapat masa-masa kejayaan peradaban Islam yang kemudian diwarisi oleh peradaban dunia, dan periodisasi peradaban Islam tersebut secara umum terbagi menjadi 3 periode, yang antara lain yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik. Periode klasik terbagi menjadi 2. Yang pertama, masa kemajuan Islam. Yang pertama yaitu 650 Masehi sampai 1000 Masehi. Yang kedua, masa disintegrasi antara 1000 di tahun 1000 Masehi sampai 1250 Masehi. Masa ini bisa disebut sebagai awal dari masa keemasan Islam sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Ekspansi Islam telah berhasil menguasai semenanjung Arabia atau Arabian Peninsula, yang selanjutnya diteruskan oleh Abu Bakar yang menjabat sebagai Amir al-Mu'minin tahun 632 sampai 634 Masehi. Yang kedua dilanjutkan oleh Umar bin Khattab
634 Masehi sampai 644 Masehi. Yang ketiga ada Utsman bin Affan antara 644 Masehi sampai 656 Masehi. Yang terakhir diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib 656 Masehi sampai 661 Masehi. Pada masa ini Islam mulai tersebar di luar wilayah semenanjung Arab. Oke, yang pertama masa kemajuan Islam yang pertama yaitu 650 sampai 1000 Masehi. Budaya Arab berkembang. Yang kedua, ilmu-ilmu keagamaan mulai disusun, penyair-penyair Arab baru bermunculan. Perhatian dalam bidang tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam. Yang kedua, masa disintegrasi antara 1000 sampai 1250 Masehi. Itu ada pertama Islam mundur dari pentas atau panggung peradaban dunia. Yang kedua, upaya diterjemahkannya buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat karangan para ahli dan filsuf Islam ke dalam bahasa Eropa. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Riani. Ya, terima kasih Aldi. Saya akan menjelaskan periode pertengahan. Pada zaman ini tidak ada perkembangan yang berarti bagi peradaban Islam kecuali hanya sedikit. Perkembangan itu pun bersifat memperluas kekuasaan Islam ke dalam beberapa wilayah seperti di Mesir, India, Persia, Turki, dan lain-lain. Rekaman sejarah yang paling terlihat dan dikenal masyarakat pada umumnya pada zaman ini adalah penaklukan Konstantinopel dari kerajaan Bizantium pada tahun 1453 Masehi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dari tahun 1451 sampai 1481 Masehi. Untuk periode modern, pada masa ini kiblat ilmu pengetahuan berganti yang sebelumnya ke Yunani menjadi ke Barat. Pada masa ini bisa disebut juga sebagai masa kebangkitan dunia Islam. Sejumlah tokoh Islam melakukan pemberontakan ke pemikiran Islam atau modernisasi dalam Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam. Ide pembaruan itu sampai masuk ke Indonesia dan dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari organisasi Muhammadiyah dan oleh Kiai Haji Yasim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama. Untuk faktor-faktor kemajuan peradaban Islam, terjadi asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lainnya. Gencarnya gerakan penerjemah, berkembang kebudayaan Islam secara mandiri yang selanjutnya termotivasi oleh metode berpikir filsuf Yunani. Yang terakhir, adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria di bawah. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya adalah faktor penyebab kemunduran peradaban dalam Islam. Yang pertama, terjadinya perpecahan umat Islam. Jadi di dalam umat Islam ada perpecahan. Yang kedua telah disimpang siurkan. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran umat Islam.
Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah faktor penyebab kemunduran peradaban dalam Islam. Yang pertama itu adalah perpecahan umat Islam. Jadi ada faktor internal yang menyebabkan perpecahan dalam umat Islam. Yang kedua itu ilmu pengetahuan yang menyimpang. Itu ilmu pengetahuan yang sumbernya diasal-usulkan tidak jelas. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran umat Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan. Kemudian ada yang keempat itu lunturnya nilai-nilai Islam dalam diri umat Islam. Yang kelima, kerusakan budi pekerti. Kesimpulannya, penyebaran ajaran Islam dan ekspansinya ke berbagai penjuru dunia telah berhasil membawa kemajuan pada setiap masanya, baik dari segi keagamaan maupun non-agama yang berupa ilmu pengetahuan. Dengan demikian, telah memberikan bukti bahwa Islam dan peradaban yang telah dibangunnya pada masa lalu telah memberikan investasi besar pada pencapaian peradaban dan perdamaian dunia modern saat ini. Untuk itu dituntut adanya sikap saling menerima dan menghargai perbedaan masing-masing. Kemudian selanjutnya akan diteruskan oleh Muhammad Armando. Baik. Terima kasih untuk Bapak Satria. Ya, yang terakhir, untuk keajaran agama adalah untuk menjawab 3 pertanyaan pokok yang paling mendasar dalam diri manusia, yaitu dari mana asal-usul manusia dan alam semesta ini. Lalu, kemana manusia dan alam semesta ini akan kembali. Kemudian, bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupan menuju tujuan akhir mereka tersebut. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, guys. Oke, ntar ya. Thank you.